Dan kita malam hari ini melanjutkan tentang membacakan Riyadhus Shalihin, babu taghliti tahrimil yamin al-kadzibah amdan. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis saking Ibnu Mas'ud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, kanjeng Nabi dawuh, man khalafa ala malimri'in, barang siapa yang halafa sumpah ala malimri'in, sumpah atas harta seseorang muslimin yang muslim bighairi hak, tanpa hak, laki Allahu wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu Allah dan Allah dalam keadaan benci pada dia, marah pada dia. Assalamualaikum. Barang siapa yang bersumpah atas harta orang lain, dia itu bersumpah menghendaki ngidep-ngidep hartanya orang lain, maka dia itu menghadap pada Allah. Allah itu dalam keadaan murka. Terus waudalu apa mulis ketawang niku anu cerita tat saya lagi ada masalah nopo Pak? Masalah rumah ibu saya ini mau dirampas sama kaji ini. Nah, ceritanya rumah ibunya itu memang ibu itu dipek mbae si kaji ini, mbak kudu bahas ini juga. Tadi si mari dikai hibah, mari ngono sing kaji ini termasuk ponak-ponakane mbae. Iku ngarepi tanahe apa muklis tanahe anu. Padahal sertifikatnya wis ono macam-macam ono. Ya. Sampai sudah di pengadilan. Tapi ternyata gagal dirampas. Karena sing menghendaki mek wong situ iku tok, dulure 6 karo sing teko kabeh. Nggih, mboten siyos. Padahal ketika di pengadilan itu melakukan sumpah semacam-macam. Manik tato'a haqqam ri'in muslimin biyamini, barang siapa yang menghendaki hak seorang Islam dengan sumpahnya. Tadi sumpah iki biyen jatahku teko warisan teko anu. Faqat aujaballahu lahu annar, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka. Wa harrama alaihi jannah, dan Allah mengharamkan surga padanya. Faqala lahu rajulun, ada seorang laki-laki bertanya, wa in kana sayyi'an yasiran ya Rasulullah, walaupun hal itu merupakan sesuatu yang remeh, yasirun ya Rasulullah. Qala, kanjeng Nabi dawuh, wa in kana qadiban min arak, walaupun itu cuma tongkat dari kayu arak, kayu siwak. Jadi ketika orang itu menghendaki harta orang lain dengan jalan penipuan sampai sumpah, maka Allah itu mengharamkan surga. Dan dia itu pasti masuk neraka. Walaupun terhadap hal-hal yang remeh, aja meneh tanah. Jadi hal sing remeh termasuk kayu siwak. Kayu siwak kan remeh. Kayu siwak regane piro? Sumpah iki wae aku keri padahal yo ndak, maka dosa. Korek yang sering tar. Korek. Sami mawon. Jadi guyon gak masalah kan. Tapi jangan sampai sumpah-sumpah. Kadang-kadang kan sampai sumpah barang kan. Wan Abdillah bin Umar, saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-kabair, termasuk dosa besar, yaitu al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Niki jelas syirik niku dosa besar. Wa uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Durhaka pada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, melakukan pembunuhan. Wal yamin al-ghamus, dan melakukan sumpah palsu. Sumpah palsu niku termasuk dosa besar. Jadi lek kadzib, bohong tok niku dosa. Tapi lek bersumpah, sumpah sing bohong, dusta, niku dosa besar, minal kabair. Padahal kadang-kadang kan seperti remeh. Tapi karena yang dijadikan objek sumpah itu nama Allah, billahi, wallahi, maka itu yang menjadikan dosa besar itu, karena meremehkan asma Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kulai gak sakmene, kulai gak sakmene. Oh iya guys, macam-macam kalau di pasar. Kalau sumpah itu sifatnya global, tapi kita menyebut nama Allah ini Mboten masalah. Tidak menyebut nama Allah guyon-guyon tok. Yang penting mboten bohong. Jadi kalau bohong itu nggih kategori nggih bohong. An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyampaikan padaku, terus Abdurrahman, wa idza halafta ala yaminin, ketika kamu melakukan sumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, maka kemudian kamu melihat ada hal yang baik selain apa yang kamu sumpahi, fa'til ladzi huwa khair, maka kerjakan yang baik. Wa kaffir an yaminik, dan tinggalkan sumpahmu. Jadi sumpah menik kataki dhuwit awakmu. Bilahi menik kataki dhuwit. Itu kan buruk. Mari ngono kepengin memberikan uang ya diberi uang. Karena kadang-kadang orang itu kalau lagi sedang emosi itu mudah mengucapkan sumpah. Jadi sampai sumpah oleh kelakuan kok ngene gak tak belanjani sampai sumpah. Nah, padahal kewajiban dia belanjani. Ya makanya tetap harus belanjani. Adapun sumpahnya bayar kafaroh. Kafaroh sumpah itu puasa 3 hari. Sumpah itu sama dengan nazar kafarohnya. Kita bernazar kemudian nggak bisa melakukan, kafarohnya puasa 3 hari. Kita berjanji sampai sumpah terus nggak kelakon juga, kafarohnya puasa 3 hari. Meskipun itu hanya terbesit dalam hati gitu. Boten terucap sampai terucap. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadis saking Abu Hurairah, Kanjeng Nabi dawuh, al halifu manfaqatun lis-sil'ah. Sumpah itu bisa melariskan dagangan. Mamhaqatun lil kasbi, tapi bisa menghapus barokah.
sumpah iku nglarisno dagangan tapi menghapus barokah. Dadi niki nggih anu. Dagangane laris tapi barokah mboten nonton ya rada-rada percuma. Karena kalau harta yang barokah itu walaupun sedikit insya Allah cukup. Tapi kalau mboten barokah akeh ngoten nggih mboten cekap, mboten barokah. Maka kanjeng Nabi dalam hadis yang lain dawuh iyyakum wa kasratul halif fil bai, iyyakum hati-hatilah kalian wa kasratal halif fil bai, ngake-ngakeno sumpah dalam bai berdagang. Berhati-hatilah jangan sampai banyak bersumpah dalam berdagang. Fainahu yunafiku summa yamhaq. Karena sumpah dalam berdagang itu yunafik itu ngelarisno, summa yamhaq tapi menghapus. Barangnya laris tapi barokai hilang. Barangnya laris barokai hilang. Nah, tadi barangnya laris barokai hilang niku nggih nggih tuas kesel. Tuas kesel. Kerja dino-dino di pasar budal wisu sampai sore rame, tapi batinnya didik, nah, itu was kesel. Barokai sedikit. Puasa 3 hari ini itu harus berturut-turut. Jadi puasanya saged dibarengaken Senin atau Kamis ngoten saged. Atau puasanya dibarengaken pas puasa-puasa sunnah ngoten nggih sae. Pas Rejab. Terus tiang poso niku puasa wajib yang harinya itu bareng dengan hari-hari puasa sunnah yang dia biasanya melakukan kesunahan. Sunnah itu tetap dapat. Jadi tiang biasanya poso Senin Kemis terus tiap mesti okean posoe. Maka di bulan Ramadan itu tetap ketika hari Senin dan Kamis dia itu dapat pahala posone Senin dan Kamis. Kalau yang tadi kan yang 3 hari pas Ramadan itu apa? Nggak boleh. Ya. Wajib nggak boleh campur wajib. Soalnya ten fikih ini kan wonten kaidah idza fa'ala akbarul amrain sakota zuhruhuma. Kalau pekerjaan itu dua hal yang mirip, terus salah satunya lebih utama, lebih besar dari sisi kewajibannya, situ wajib, situ sunnah, maka yang ringan itu gugur, sakota zuhruhuma. Nah makanya kadang-kadang wonten pendapat dalam hal mandi wajib. Tadi wonten pendapat tiang niku lek sampun mandi wajib, maka dia itu mboten wajib wudu niku wonten. Karena sudah terwakili dengan mandinya. Tapi Syafi'i tetap kudu wudu. Soalnya urusane batale beda. Hadas itu batale itu kok hadas besar, wudu itu batale itu kok hadas kecil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna akhna'a ismin indallahi azza wa jalla rajulun tusamma malikal amlak. Inna akhna'a ismin, sesungguhnya nama paling buruk indallahi di sisi Allah azza wa jalla rajulun tusamma malikal amlak, laki-laki seseorang yang dinamakan malikal amlak, raja diraja atau sejenisnya. Orang jenenge raja diraja ini mboten asal. Raja. Tadi ini ku haram, mboten asal. Artinya apa ya? Ada diraja itu? Nggih rajane raja. Raja diraja, rajane raja ya Allah taala, Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lain, king of king. Raja tok yang nggak boleh ya. Padahal raja tok ngoten nggih nggih
sakjane mboten asal. Karena raja itu Al-Malik, salah satu Asmaul Husna. India Lek ten India kan anu. Kata sing namane Syahin Shah. Syahin Shah. Shah niku raja. Syahin Shah rajane raja niku mboten asal. Syahin Shah. Dan dalam bahasa apapun pokoknya nggak boleh nama rajane raja. Gusti Atau Tuhan gitu ya. Malah mboten asal. Malah mboten asal. Tuhan tingkat itu Tuhan gitu. Ada yang begitu gitu. Lek Tuhan tok mboten asal, lek dia tambahi hamba ngoten anu hamba Tuhan. penyebutan nama Allah itu ditambahi Gusti itu gimana? Asal untuk penghormatan. Penghormatan. Masuk pen itu ya. Masuk berapa? Semua nama masuk pen banyak pen dewa. Semua nama. Semua nama mboten asal. Tapi 99 nama Allah itu kan bisa dipakai ya. Bisa dipakai tapi ditambahi dengan Abdun biasanya. Abdullah, hamba Allah, atau Ubaidillah, hamba kecilnya Allah. Kalau cuma namanya memang Rahman. Ya harus ditambah. Harus tambah. Rahman. Tadi merubah nama yang buruk itu hukumnya sunnah. Tadi duwe jeneng Sugianto misalkan. Niku sunnahnya diganti dengan nama-nama yang islami, nama-nama yang baik. Ganti apa ngono. Terus kiai kula sing niku senengane ngrubah jeneng muridé niku kathah. Jenenge Haryono, wonten rencang kula jenenge Haryono. Celukane Har. Niku digantos Muhammad Mudhar. Celukane pancet Har. Pancet. Ana sing jenenge Titin Rahayu diganti Iswatin Hasanah. Celukane pancetin. Dadi ganti jeneng celukane pancet. Tapi nggih kadang-kadang wonten sing tiyang sepah niku mboten trima. Wonten lare dura jenenge Bul Hasan. Mari ngono mek ditambahi A tok. Abul Hasan. Niku kan sae. Lek Bul Hasan kan wis gak karuan, boleh Hasan. Tapi lek ditambahi A, Abul Hasan berarti kan bapaknya Hasan, bapaknya kebaikan kan sae. Wah niku anune gak trimo nglorok. Terus gawe dijinan abang larang anune. Karena Kanjeng Nabi dulu nggih pernah seperti itu. Ada orang bernama Zaid Al-Khail. Khail niku jaran. Zaid si kuda. Nah, terus kemudian Kanjeng Nabi pas bertanya jenenge terus sebenarnya namamu itu bukan Zaid Al-Khail tapi Zaid Al-Khair. Zaid itu bertambah, Al-Khair itu kebaikan. Berarti bertambah kebaikannya, bukan Zaid Al-Khail. Kuda yang baik. Tapi masih baik tapi jaran. Berarti kuda yang baik. Dan tanya materi yang minggu lalu Oke. kan Nggih. mengenai kita kaum laki-laki kalau di bis itu tangan kanan nggak boleh megang Nggih. rodanya. Nggih. Saya pernah ikut dalam itu malah gini, malah kencing untuk meyakinkan supaya bersih supaya tidak ada tetesan. Maka harus Dipelorot dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri anu. Kalau enggak, itu kan ya ikut naik ke atas kurang tekanan kurang. Nggih, dengan satu tangan kan bisa saged. Satu tangan saged. Berarti nggih dianu. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam la taqulu lil munafiq sayyidan.
janganlah kalian mengucapkan kepada orang munafik sayyid tuan. Fainahu in yaku sayyidan, kalau dia itu dijadikan tuan, faqad askhottum rabbukum azza wa jalla, kalian membuat marah Tuhan kalian. Kalian membuat marah Tuhan kalian. Gimana tuh? Ada orang munafik atau orang sing fasik, niku kita menghormati berlebihan itu nggak boleh, nggak boleh. Bikin spanduk. Yo terserah bikin spanduk atau apa, dipanggil dengan panggilan yang baik. Tadi ono bandar misalkan, utawa tukang mabuk, pokoknya dia itu kaji, sering nyumbang nang masjid, marone diceluk anu terus sing panggilan sing baik, enggak boleh. Jadi biasa aja. Wis Pak tok sekedar anu, sekedar mboten jambal. Apa? Ada orang kafir yang kartu masjid tapi dipanggil apa? Jadi nggih, orang kafir itu artinya nggak boleh kan untuk masjid. Itu kan sering apa bantu masjid, apalagi pas Idul Fitri ya, dia nyebar apa sajadah atau sarung atau apa, begitu masuk ke masjid itu diambil dipanggil apa Iwan. Tadi sing paling nemen sih kan kaya Haritanu itu, Haritanu mlebu nang pondok santri lanang wedok kon salaman ambek kiai ini. Wah, iku nemen iki anu nih. Jadi modelnya seperti itu. Jadi panggilan sayyid itu nggak boleh kepada orang fasik. Kalau orang nggak fasik, mubah saja, mubah saja. Lek pada Rasulullah, apalagi. Jadi karena hadis ini menafikan ada hadis yang mengatakan la tasuduni, kanjeng Nabi itu nggak boleh, nggak mau janganlah kalian mempertuan aku, mempertuan. Nah maksudnya itu memperlakukan seolah-olah koyo rojo sing harus serba dilayani kan. Tapi kalau untuk panggilan itu mboten masalah. Karena kanjeng Nabi sendiri menggelari beliau ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyidnya, tuannya anak Adam. Tuannya anak Adam. Tadi masalah sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad niku ikhtilaf. Tadi damel niku angsal. Enggak damel mboten masalah. Tapi afdhole niku damel di luar salat. Afdhole niku damel di luar salat. Lah di dalam salat niku anu, apa? Lek mboten damel niku kan ngeplek. Kanjeng Nabi niku wis mengajarkan sholawat seperti itu, digawe nek salat seperti itu mboten masalah. Didamel pun mboten masalah karena ada dalil. Sama-sama soheh tapi. Dalilnya sama-sama sahih. Dalil niku pokoknya mboten hadis palsu niku harus didamel. Walaupun siji sahih siji misalkan hasan atau dhaif tapi mboten dhaif nemen niku harus dipakai, harus dipakai semuanya. Yang satu digunakan untuk menjelaskan hadis yang lain. Nggak boleh hadis itu dibuang. Kecuali yang palsu. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sayyib. Hadis dari Jabir radhiyallahu an bahwa kanjeng Nabi pernah masuk di rumahnya Ummu Sa'ib atau Ummi Musayyib. Faqala ma laki ya Ummu Sa'ib tuzafzifin. Kanjeng Nabi masuk rumah Ummu Sa'ib itu, pada waktu itu si Ummu Sa'ib sedang tuzafzifin, sedang gemeter. Kanjeng Nabi tanglet
malaki, kamu kenapa wahai Ummu Sa'ib? Qalat al-humma, sedang kepanasan ya Rasulullah, demam, sakit panas. La barakallahu fiha, semoga-moga panas sih kalau berkahi, semoga sakit panas ini kalau berkahi. Faqala, maka Rasul Kanjeng Nabi dawuh, la tasubbi al-humma, janganlah kamu ngilokno, la tasubbi al-humma, janganlah kamu mencela penyakit demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam, karena penyakit demam itu menghilangkan khotoya bani Adam, kesalahan anak Adam. Kama yuhibu al-kir khobasal hadid, sebagaimana al-kir, sebagaimana kir niku anu wesi lek dipanasno ambek pande, wesi pas marukan ditutui ya, wesi mari dipanasno mari ngono ditutui. Al-kir itu menghilangkan tayangi wesi, menghilangkan tayangi wesi. Sebagaimana al-kir, panasnya besi itu menghilangkan kotorannya. Rawahu Muslim. Nggih. Sajane niki bab napa mawon kita itu dilarang menghina, dilarang mengumpat makhluk Allah apapun. Wonten malih kala Rasulullah SAW, la tasubur rih, janganlah kalian mengumpat angin. Oh angin niki, oh angin ini. Fa idza ra'aitum ma takrahun, kalau kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari angin, faqulu, maka berdoalah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhir rih. Ya Allah, inna, sesungguhnya kami nas'aluka minta padamu min khairi hadhir rih, kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada dalam angin. Wa khairi ma umirta bih, dan kebaikan apa yang engkau utus dengan angin ini. Wa na'udzubika min syarri hadhir rih, kami minta perlindungan kepadamu dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Wa syarri ma umirta bih, dan keburukan pada apa yang angin ini engkau perintahkan. Karena angin itu kadang-kadang membawa rahmat, membawa bala. Angin, api, macam-macam, air. Niku kata rahmate, tapi kadang-kadang dia membawa bala. Dadi lek udan lek mek titik ono enak, tapi lek dawa respol. Pian kula sampe ambrol nate. Dawa respol. Angin sami, api sami. Api lek titik ngoten wis enak, lek kobongan. Karena ar-rihu min rauhillah, angin itu sebagian dari rahmat Allah. Min rauhillah. Bi fathir ra, rauhi, rahmat. Lek ditomah ruhi niku ruh. Ar-rih, angin, itu sebagian dari rahmat Allah. Ta'ti bir rahmah, kadang-kadang datang dengan kerahmatan. Wa ta'ti bil azab, kadang-kadang datang dengan azab. Banyu lek titik niku rahmat. Lek kaya zamane Nabi Nuh niku nggih entek sak donya. Entek sak donya. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Maka kalau kalian melihat angin, jangan kamu caci. Tapi mepe kumbahan kena angin roto. Wah, angin nih. Wah, angin ini kurang ajar nih, mboten asal. Wasallallahu khairaha, maka mintalah pada Allah kebaikannya. Semoga-moga angin ini sing apik. Tapi gak iso ndonga Arab nggih, ndonga cara Jawa. Muga-muga angin iki nggo apik. Wastaizu billahi min syarriha, mintalah perlindungan pada Allah dari keburukannya. Semoga-moga kanggo elek. Ngoten penak. Kalau tanaman yang nggak panen karena kena angin itu juga nggak boleh. Mboten karena Semangat itu kabeh. Karena pari kan ada yang rumput. Oh, tanaman itu
sesuatu sing wayahe panen kemudian nggak jadi panen karena suatu sebab, karena tikus misalkan, atau karena burung, atau karena hama, maka statusnya itu menjadi sedekah. Statusnya itu menjadi sedekah. Jadi tetap mawon orang manusia itu nggak rugi ketika dia itu menanam padi. Lek panen ya syukur, rezekine banyak. Lek nggak panen ya syukur juga karena infaknya juga banyak. Syukur. Jadi tetap syukur mawon. Syukur ngono. Gak panen, syukur. Jadi syukur nggak panen. Ain Zaid bin Khalid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, la tasubud dik, janganlah juga mencela dik, ayam jantan. Lek petik babon ya padha ae. Tapi niki sing disebut ayam jantan. Kenapa? Fa innahu yuqidu lis-shalah. Karena ayam jantan itu membangunkan untuk sholat. Jadi PT itu mesti kluruhe kan ya wayahe fajar. Wayahe fajar. Saiki jarang, soalnya jarang PT. Lek manuk akeh. PT saiki lebih jarang. Lek jaman singen kan anu. Lek jaman singen kan benoma iku mesti duwe PT, biasanya ngoten. Benoma iku mesti duwe PT. Soalnya ada pada panganan gantai. Saiki PT gak kok berloro wis wisan. Gak kok berloro dadi lalapan. Dia lagi ngolong on. Alapan. An Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu annahu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi. Kami pernah sholat bersama Rasulullah SAW pada waktu sholat subuh bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Fi istri samain kanat minal lail. Falaman sarafa aqbala lannas. Jadi ketika kanjeng Nabi sholat subuh di Hudaybiyah, selesai sholat subuh kanjeng Nabi itu menghadap pada orang-orang, pada jamaahnya. Hal tadruna madza qala rabbukum? Apa kalian tahu apa yang disampaikan Tuhan kalian? Apa yang disampaikan Allah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mboten ngertos ya Rasul, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala Allah mengatakan, Allah berfirman mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi. Asbaha telah tiba di waktu pagi min ibadi dari hamba-hambaku, mu'minun bi, mereka itu yang beriman padaku, wa kafirun, dan orang-orang yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami diberi hujan sebab keutamaan Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'min. Wa amma man qala, barang siapa yang mengucapkan mutirna binawi kata wa kaza, kita ini diberi hujan karena ancene wayahe musim hujan. Kita ini diberi hujan karena winginane mendung. Diberi hujan karena macam-macam. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Jadi hal itu termasuk kekafiran. Jadi hujan itu semata-mata rahmat dari Allah. Hujan itu semata-mata pemberian dari Allah. Bukan karena macam-macam. Jadi bukan karena kawakib itu karena perbintangan. Jadi tiang-tiang singen itu lek nengeri hutan kan kali nengeri bintang. Lek wayahe bintangi ngujuri dos pundi ngoten iki musim hujan. Mbah kula singen niku ngertos ngoten niku. Jadi titen. Lek bintangi model ngene wayahe rendeng. Jadi kalau ada keyakinan hujan itu karena posisi bintang atau hujan itu karena sebab yang lain, kemudian dia melupakan Allah yang memberikan hujan, maka kufur keyakinannya. Jadi orang yang mukmin beriman itu yang mengatakan hujan itu karena rahmat Allah, hujan itu karena fadl, keutamaan dari Allah. Dalam hal apapun ya nggak boleh melupakan Allah.
Jadi makanya kalau kita itu pernah ngaji yang dinamakan coro tiang singen kan wonten manunggaling kawula Gusti. Jadi manusia itu bersatu dengan Tuhan. Itu sanes manusia dengan Tuhan bersatu mboten. Tapi ketika manusia itu senantiasa ingat dengan Robnya, senantiasa ingat dengan Tuhannya. Pikirannya tadi siji sampai pangeran, zikir tok, eling tok. Semuanya serba ingat pada Allah. Lek bahasa ten kitab nizam niku idrok silah billah. Idrok silah billah. Idrok niku sadar, silah hubungan billah dengan Allah. Sadar hubungannya dengan Allah. Niku idrok silah billah. Sadar apa? Jadi ketika orang sakit, yang dirasakan dari sakit itu ya merupakan suatu kadang-kadang rahmat dari Allah, kadang-kadang ujian dari Allah. Kadang-kadang sak kersa sing sak kersa sing nafsiri. Rahmat apa ujian ya sembarang. Tapi yang jelas semuanya itu dari Allah. Sakit itu dari Allah, pasti ada kebaikan. Jadi pas loro gaeleng pangeran, wis gara-gara ketularan iki loro, mboten asal. Jadi barangkali ya memang wasilahnya dari ketularan itu. Qala Rasulullah SAW, laisal mu'minu bit-ta'an. Karena seorang mukmin, laisal mu'min, orang beriman itu bukanlah orang yang ta'an, senengane ngilokno. Walal la'an, senengane melaknat. Walal fahish, walal badhi, bukan orang yang gemar berkata yang jorok-jorok, kotor-kotor. Dan mengumpat itu termasuk bagian dari itu, mengumpat nih, mengumpat apapun. Lata itu penyakit, lata itu penyakit. Jadi lata itu kebiasaan. Nggak ada orang yang terlahir latah nih, betul-betul. Jadi karena kebiasaan ini niru, kebiasaan ini kadang-kadang digetak sampai niku terus menerus seperti itu jadi kebiasaan. Nggih, lek suwe-suwe nggih wonten konslete. Mbaleknone angel. Mengembalikan latah niku angel. Bahkan bukan hanya ikatan kan, termasuk gerak. Termasuk gerak nggih. Ada teman saya tuh dulu itu Dikepung. bukan itu tapi gini, emek. Mendingan gitu. Itu kadang-kadang sampai kan dan nggak emek gitu. Tapi pengen diam aja gitu, tapi nanti kalau dilepas ya boleh lagi. Katanya itu sadar enggak? Ya sadar tapi gimana gitu? Nggak pasti. Karena tidak ada seorang itu yang dilahirkan dengan keburukan, dengan sifat yang buruk, teman-teman. Keburukan itu karena kebiasaan yang dilakukan dari kecil biasanya. Jadi wong bencongi nggak ada lari alit sing asale bencong mboten wonten. Jadi tabiate arek lanang mulai cilik wis sifat lanangnya mesti metu. Kemudian jadi bencong karena kumpule ambekan. Kumpule ambek wong wedok tok, lanang kumpul ambek wedok tok. Artinya silakan dikasihkan tadi. Bisa disembuhkan, saged. Sayyidina Umar niku lek carane nyembuhkan tiang-tiang sing punya penyakit seperti itu. Digawak nang pinggirin negara. Tadi kongkon menunggu perbatasan negara. Mohon jihad. Nah, tadi bencong mohon jihad lanang iki metu meneh. Jadi orang-orang yang kena penyakit-penyakit psikologi dikongkon budal nang jihad ngoten balik malih anu. Kene kayak panggung. Kayak panggung dibayar, tambah nemen. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nal fahsyu fi syai'in illa syana. Tidaklah suatu yang jorok, keburukan
ucapan yang buruk fi syai'in terhadap sesuatu illa syanah, kecuali akan memperburuknya. Wa makanal haya fi syai'in illa zana, dan tidaklah rasa malu itu yang ada pada sesuatu kecuali memperhiasnya. Orang yang berkata buruk niku nggih syanah mesti menjadi buruk. Tapi orang sing mempunyai rasa malu itu akan menghalangi orang dari perbuatan buruk. Rasa malu itu akan menjadi penghias. Orang yang mempunyai rasa malu, ya mesti kelakuannya ya anu kate konangan elek isin. Kate kelakuane elek wedi konangan isin. Tadi sing ketok api-api tok. Berarti kan gak ikhlas, urusan ikhlas niku siji. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol halaka al-mutanatti'un, celakalah orang yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Al-mutanatti'un, orang sing berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Mutanatti'un itu berlebih-lebihan terhadap sesuatu nganu. Kadang-kadang ngomong jagongan, dia itu nggak ngerti apa-apa, tapi ngomongnya sing pemualing akeh, dan ini berlebih-lebihan, mboten angsal halaka, niku celaka. Innallaha yubghidu al-baligh minar rijal, sungguhnya Allah itu membenci al-baligh, sing kakean ngomong minar rijal, dari golongan laki-laki. Alladzi yatakhallalu bilisanih kama takhallala al-baqarah, yaitu orang yang yatakhallala bilisanih, mutar-mutar lidahnya, kama takhallala al-baqarah, niki anu istilah. Jadi istilah sing kakean ngomong kali Kanjeng Nabi diistilahkan koyo sapi sing ilate niku wis dilat-dilat anu nih, muter-muter. Jadi ya intine terlalu banyak omong, terlalu anu mboten asal. Tapi ngomong yang mboten manfaati, niku mboten asal. Nah, ketika jagongan sesuatu yang mubah niku nggih mubah mawon. Jagongan sesuatu yang mubah niku nggih mubah mawon. Yang penting sesuatu yang diomongkan itu sesuatu yang faktual. Faktual niku faktae wonten. Kemudian bukan merupakan kebohongan. Niku mboten masalah. Tadi ngomong fakta-fakta sing ngono mboten masalah. Ngomong rego-rego sing mundhak iku wis anu mboten masalah. Kan berarti nyerempet berita itu kan. Kalau seperti kalau bicara masa kenaikan kan berarti menyebutnya masih menyebut seseorang. Bukan Nyebut termasuk ghibah ya. Ini gara-gara bensin naik, gara-gara si fulan ini. Nah, mboten. Jadi ketika objek yang dianu itu adalah objek-objek sing kados hukam niku nggih mboten. Ojo meneh nyebut seperti itu. Bahkan ngomong dek khutbah niku nggih angsal mawon. Jadi ketika ada hukam, penguasa, pejabat melakukan keburukan, melakukan suatu kefasikan, kemudian boleh diungkapkan agar orang itu tahu keburukannya boleh. Tapi statusnya orang itu tadi adalah hukam, pejabat yang punya lek duwe karep itu bisa merugikan masyarakat. Tapi kalau individunya mboten angsal. Atau perkara yang enggak berkaitan dengan kebutuhan orang mboten angsal. Dadi wonten pejabat korup. Yang dibahas korupnya mboten masalah. Bupati kalau korupe sing dianu ngene-ngene. Disebutkan rutenya korupsi ini mboten masalah. Tapi lek sing dianui pejabat iki kalau anak maju enggak.
Tadi disebutno penyakite, ya nggak boleh. Pribadi nggak boleh. Lah urusan pribadi mboten asal. Tapi nek korupsi banyak pribadi kan. Nggih mboten, korupsi niku sing dicolongan duit tiang banyak. Kasus korupsi anu. Nek kasus pribadi niku masalah-masalah penyakit. Pejabat iki kalau duwe penyakit kelamin misalnya, ya kan penyakit sini mboten asal. Walaupun kenyataan. Tadi anu, itu ya. walaupun Kenyataannya. anu ini seperti itu, enggak mboten asal. Karena senangnya itu ditanding. Ini kono mencok. Tadi kok lupa camat iki lho bojone muring-muringan mboten angsal. Karena enggak ada hubungannya bojone muring-muring ambek kekuasaan ambek cara dia mimpin itu enggak mboten enten. Mati kucing. Tadi anu. Jadi ketika berhubungan dengan kebijakan, hubungan dengan kepengurusan rakyat niku mboten masalah. Jadi anu Syekh Abdul Qadir niku lek nuturi anu langsung ten pas khutbah niku. Nuturi khalifah. Terus anu pas Jumatan niku khalifah niku longgo ten pinggir ngarep. Niku didodeng. Ya Amirul Mukminin, wallahi ta'ala madzalimin. Wahai Amirul Mukminin, kamu itu telah mengangkat adalah madzalimin, orang paling zalim. Fama jawabuka godan ama rabbul alamin. Tita nom ben lek awamu dihisab. Iku apa jawabmu? Nah, mari ngono khalifah moro gak sida ngangkat didono maneh waline. Karena fungsinya seperti itu. Fungsinya untuk memperbaiki. Kok anna Rasulullah SAW qol kanjeng Nabi dawuh inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabikum minni, orang yang paling dekat denganku majlisan posisinya yaumal qiyamah pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqon, orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling dekat Kanjeng Nabi, paling dicintai Kanjeng Nabi, orang yang ahasinukum akhlakon, paling bagus akhlaknya. Akhlak niku sanes tidak sekedar budi pekerti sanes, enggak sekedar adab ketika menghadapi orang sanes. Tapi akhlak niku bagaimana melaksanakan syariat niku akhlak. Karena terus Sayyidina Aisyah karena khuluquhul Quran. Nah, akhlake Kanjeng Nabi ya Quran niku. Padahal Quran niku isine nggih jangkep. Isine wonten sing jihad, wonten sing melaksanakan hukum-hukum syariat, melaksanakan potong tangan macam-macam niku Quran. Jadi ketika orang itu cuma bagus di hadapan orang lain, niku dia itu melakukan bagian dari akhlak. Mboten semua akhlak mboten. Sebagian dari akhlak. Karena akhlak itu kadang-kadang benten. Akhlak itu kadang-kadang wonten ada orang sing pada orang tua ono wong tua mlakune bungku. Kemudian ada orang itu bungkru. Kadang-kadang kan sepertinya bagus. Tapi akhlak niku dilihat juga dari niatnya. Jadi lek niate bungkru itu karena amit misalnya nuwun sewu, maka itu bagus. Tapi lek bungkru karena ngilokno, wong tuwek tak melok-melok pisan, ngenyek, ngece. Ngene iku nggih buruk. Wa ab'atakum minni yaumal qiyamah, dan yang paling jauh dariku di hari kiamat nanti as-sarsarun, yaitu orang yang banyak bicara yang dibuat-buat, wal mutasyaddiqun, orang yang sok fasih, wal mutafaihikun, dan orang sing sok ahli fikih, orang sing sok ahli agama.
Jadi kakean ngomong kakean ngomong sok fasih sok dalil. Kalau Lek bahas-bahas biasa mboten masalah. Yang jelas niku di akhir bahasa niku mesti harus sadar bahwa kita niku ilmunya sedikit. Pokoknya kudu wallahu a'lam ngoten. Sembur-mburine wallahu a'lam. Jadi kita menyampaikan apa yang kita dengar ngoten mboten masalah. Krungu dhisik pernah ini. Karena kadang-kadang kalau kita itu jagongan, kita kan juga bisa tahu kesalahan pemahaman kita. Jadi bisa jadi ketika kita ngomong ada yang ngoreksi, niku saya mawon. Yang jelas tidak sekedar untuk kayak keren-kerenan lek ngomong, dalile wake. Lek ngomong bacaan Qur'ane enak dan macam-macam mboten asal. Wonten pertanyaan? Nah iya. kalau seperti menyampaikan mungkin suatu materi tapi kebanyakan memakai bahasa istilah Ya termasuk niku. Jadi wayah nyampe no materi sing digawe sing istilah sing wong angel ngertine. Dadi ini kan ini kan trike sing niku Nurholis Majid. Nurholis Majid. Lek ngomong ambek kiai wae bahasa Inggris. Ngomong ambek kiai wae bahasa Inggris. Kiai ini gak ngerti. Lek ngomong ambek sing orang-orang intelek bahasa Arabe wae. Lek ngomong intelek gak ngerti. Tadi ketoke cerdas ngono lek anu anjene. Mboten angsal. Padahal aturan kita itu kan bicara itu ala qadri uqulihim ya sesuai dengan objek yang dijak ngomong. Lek dijak ngomong wong sing biasa-biasa ya ngomong biasa-biasa. Lek dijak ngomong wong sing tau teko Al-Azhar, masih bahasa Arab sampai mencelek mboten masalah. Pokok ngerti. Jangan ngomong bisu, jamnya harus bisu juga. Mau. Lek bisu budak ya gak apa-apa. Takon ono sih, sampean bisu apa budak? Tentang akhlak tadi. Ini kalau dari sudut pandang orang lain itu bisa saja yang diperbuat oleh seseorang itu dianggap jelek. Contoh yang itu kan kita bisa pahami tentang akhlak secara akhlak kita yang baik-baik kan. Ya memang yang baik gitu, menurut kacamata Al-Quran baik. Tetapi kadang-kadang ada orang yang memandang itu tidak baik. Contoh seperti ini misalkan dulu sempat ada lagi puasa ada klub atau mungkin apapun atau ditutup kan, perjudian ditutup gitu. Ini kalau menurut kita oke gitu ya, tetapi pada mereka satu pun ya gitu. Itu bagaimana nanti? Jadi akhlak itu suatu perbuatan yang mencerminkan sikap kita, suatu perbuatan yang mencerminkan sikap kita terhadap kadang-kadang orang Islam terhadap Al-Quran. Jadi kalau sikap kita itu sesuai dengan Quran, berarti akhlaknya bagus. Tapi ketika sikap kita berlawanan dengan Quran, maka itu buruk. Seperti pas wayahe poso-poso misalkan. Puasanya kan wonten aturane. Jadi nggak boleh makan di jalan, nggak boleh makan itu Tadi intinya zaman biyen sing bener kan yang nggak puasa menghormati yang puasa, itu kan saya. Nah, di antara bentuk ini gue sajane yang menerapkan itu kan daulah negara.
Tadi pas wayahe posoan, negara itu ngatur ya apa carane wong gak poso iku iso hormat pada orang puasa. Yang sajane ngono. Tadi berhubung negara iku lepas tangan, gak ngurusi ngono iku, maka ada sebagian orang sing ngurusi dhewe. Sajane mboten masalah. Dan itu bagus sajane. Sajane bagus. Dadi lek jaman biyen ten lagi kan wonten apa masjid apa sinten sing anu. Dadi lek pas wae posoan nggo pecut nang pasar. Nggo pecut nang pasar. Wis dianui, pokoke sing warung buka jemblang. Wis diwelo-elono. Jaman biyen kono legi niku sae. Kula pas jaman kula SMP, SMA niku lek pas posoan ten kono legi nggih anu, mboten wonten warung-warung sing ketinggal buka mboten wonten. Tapi lek saiki sae mawon. Welcome lagi. Nah, lek jaman singen kaji masjid mecuti ten pasar niku dianggap sae. Enggak ada orang yang mandang buruk. Tapi lek saiki pekerjaan seperti itu dilakukan oleh FPI, liane moro-moro ngrundel. Kok koyo buruk. Padahal aslinya kan nggih sama. Pekerjaannya sama. Biyen sing nglakoni kaji masjid terus saiki FPI. Sadurunge kan pekerjaannya kan sama. Yang masalahnya itu kan standar orang-orang sekarang. Lek biyen standare Quran, standare Islam. Tapi lek saiki standare bukan Quran. Standare buku-buku sekolah niku, buku PMP, buku Singham dan macam-macam. Sehingga orang itu melakukan suatu perbuatan yang sama dengan standar yang beda, nilainya beda. Jadi perbuatan ini mencegah orang gak hormat bulan Ramadan. Niku dengan standar yang biyen bagus, tapi dengan standar HAM malah buruk. Nah, padahal niku dari sisi agama nggih merupakan akhlak yang baik dari sisi agama. Cuma kalau untuk sekarang di zaman fitnah ngeten iki, panjenengan kita itu dilarang dengan banyak fitnah, dilarang kita itu menambah fitnah-fitnah sehingga lebih nemen itu dilarang. Dadi lek daerah sing anjene rusak ngelakoni seperti itu nggih mboten angsal ya. Mboten angsal karena dikhawatirkan terjadi fitnah yang lebih besar. Nah, tadi pas dilarang mari ngono diloro kampeane lebih anu. Tapi lek di daerah yang aman dari fitnah niku mboten masalah. Daerah cedek-cedek Ampel mboten masalah. Soalnya Ampel kondusif. Jadi kayak nahi mungkarnya itu nggak bisa tadi di tempat yang kayak tadi itu ya, bukan ada yang Nahi mungkar di tempat yang rusak niku mboten saged. Nahi mungkar di tempat yang rusak, niku mboten saged. Makanya Kanjeng Nabi niku di Mekah niku tidak pernah melakukan aktivitas nahi mungkar. Nggak pernah melakukan aktivitas nahi mungkar dengan fisik, mboten nate. Jadi sekedar himbauan, aja ngono sekedar himbauan. Tapi nggak pernah pakai fisik. Kenapa? Karena Mekah niku rusake pol waktu itu, rusake pol. Baru ketika Kanjeng Nabi di Madinah niku nahi mungkari dengan fisik. Karena Madinah niku sudah daerah yang kondusif. Karena ini lebih enak. Jadi akhlak itu pokoknya sesuai dengan Quran, itu akhlak yang baik. Lek nggak sesuai, nggak akhlak yang buruk, akhlak mamuja. abaikan kesan-kesan tadi, maka juga standarnya ke Quran. Standarnya Quran. Pokoknya ada kemaksiatan merubahi dengan sesuai kemampuan. Jadi lek iso ngomong diomongi. Kadang-kadang tiang niku lek diomongi masalah kebaikan ini sungkan. Jadi kula singen pasen tendampin niku wonten sing ngajar kula saking Malang. Pas wae posoan niku tempatnya Ustaz Mustafa kan ten pinggir embong. Tempatnya ngajine ten tempat jahite Ustaz Mustafa. Sandinge niku warung. Anjene ndek pasar. Nah, pas posoan niku tiang-tiang niku kadang-kadang mboten wis gak sungkan blas.
Tadi lek jam bukanya kan jam 8. Wisu pas posoan biasa ini mesti wis poso-poso ngombe kopi, rokokan macam-macam. Tadi pernah ustaz kula pertama mriku. Mantune kan ngenteni toko ini Ustaz Mustafa buka. Ngenteni lungguh maniku buka kitab blek. Liane semburat. Nunggu tok semburat. Jadi kadang-kadang orang itu nggih sungkan ngoten niku. Kalau kita bisa ngandani. Lek gak iso, mari dikandani gak iso ya kita biarkan. Karena kita sudah berusaha merubah. Mugi-mugi wonten manfaate. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.